Ferhat pun memanggil Pangeran Bayezid yang sedang berlatih di taman istana bersama dengan pangeran kecil. Ferhat pun berkata kalau Pangeran Bayezid telah dipanggil oleh raja. Sizi huzuruna bekliyor. Tamam Ferhat. Bayezid pun berkata, Pangeran Selim nampaknya telah memulai aksinya. Lukman segera panggil Lala Mustafa, suruh dia menunggu di ruangan privasiku. Kita akan membutuhkan dirinya. Lukman pun melakukan perintah dari Bayezid. Birlik. Emredersiniz şehzadem. Böyle bir meseleyle canınızı sıkmak. Kembali kepada Selim. Selim berkata, aku tidak ingin membuat masalah dengan hal ini, tapi aku merasa khawatir. Bayezid adalah adikku, cintaku padanya dan hormatku padanya abadi. Aku tidak ingin melukainya, dan aku juga tak ingin dilukai olehnya. Canımı yaksın isterim ne de ben onun. Tidak lama Bayezid pun tiba. Bayezid ingin mencium tangan ayahnya, namun raja langsung berkata, apakah itu benar kalau kamu mengirimkan dress ini kepada Selim? Sen yollamışsın, doğru mu? Bayezid pun menjawab, itu memang benar raja, aku telah mengirimkannya. Aku harap dia menjelaskan alasannya mengapa aku mengirimkan ini padanya. Raja pun menjawab, aku ingin mendengarnya langsung darimu. Bayezid pun berkata, kalau begitu aku akan menceritakannya mulai dari awalnya. Beberapa waktu yang lalu, aku meminta Mihrima mengirimkan uang untuk membantu keuanganku di provinsiku, dan dia memberikannya. Namun penjaga dari Pangeran Selim telah menyerang konvoi yang membawa emas itu. Ketika aku mengetahui hal itu, aku segera menangkap penjaga itu. Serdar olunca adamları yakaladım. Manisa'ya yol. Sebagai peringatan, aku mengirimkan kepalanya ke Manisa. Ne yazık ki kardeşim bu durumdan... Namun, nampaknya Pangeran Selim tidak belajar dari contoh itu. Beni kendi soframda Sebaliknya, dia berusaha meracuniku di mejaku. Bunun hesabını sormak için. Saat itu aku berada di ambang kematian. Lalu aku berbaris ke istananya untuk menuntut jawabannya. Rahmetli validem araya girdi. Ibu saat itu campur tangan. Aku tetap diam demi dirinya dan melupakan tentang hal itu. Namun dalam waktu tidak lama, Pangeran Selim merusak perjanjian dan dia ingin mengajukan komplain kepadamu mengenai diriku. Jadi aku mengirimkan dress ini pada dirinya, memberitahukan padanya agar tidak melakukan sesuatu di belakangku seperti seorang wanita. Dan aku mau dia menghadapiku seperti seorang pria. Çıktı. Bu sefer de hile. Selim pun akhirnya datang menghadap diriku. Namun dia tetap melakukan trik kecurangan. Dia ingin menjebakku tapi aku mengetahuinya. Pada akhirnya kami bertarung 1 lawan 1 dan akhirnya aku menang. Aku akan mengambil nyawanya, namun aku tidak melakukannya. Canını alabilirdim lakin yapmadım hünkârım. Aku hanya memberikan peringatan terakhir kali padanya dan menyuruhnya kembali. Tuhan adalah saksiku. Aku tidak melebih-lebihkan kata-kataku. Lala Mustafa bütün bu olanları Dan Lala Mustafa adalah saksi atas insiden itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mendengarkan darinya. Dia telah menunggu di balik pintu. Raja pun menyuruh memanggil Lala, dan Ferhat pun memanggil Lala. Setelah di dalam ruangan, Raja pun bertanya pada Lala, apakah yang dikatakan oleh Pangeran Bayezid tentang Pangeran Selim adalah jujur? Apakah Pangeran Selim telah mencuri emas adiknya dan mencoba mengambil nyawanya? Lala pun menjawab, Rajaku, Pangeran Bayezid telah memaksaku untuk menjadi saksinya dan menggunakan kata-kataku untuk membela dirinya. Dediklerini tasdik etmem için beni... Mendengar hal itu, Bayezid pun menatap tajam pada Lala karena kata-katanya malah memojokkan dirinya. Ancak bunu yapamam, size ihanet edemem. Lala berkata lagi, aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku tidak bisa mengkhianatimu. Size ihanet edemem. Setelah mendengar kesaksian Lala, Rustem pun terkejut, apalagi Pangeran Bayezid. Sen ne diyorsun, nasıl yaparsın? Sen... Bayezid pun berkata, kamu, apa yang kamu katakan Lala? Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Betapa pengkhianatnya kamu. Raja yang mendengar Bayezid yang berteriak, ia pun memanggil Bayezid juga dengan berteriak. Raja marah dan membentak Bayezid dengan berkata, siapa dirimu?
Apakah kamu seorang pangeran atau seorang bandit? Kekurang ajaran apa ini di hadapanku? Bayezid pun menjawab, Raja, mereka telah berbohong. Mereka telah bersekutu untuk memfitnahku. Raja pun berkata, bukankah kamu sendiri yang menginginkan Mustafa Lala sebagai saksimu? Bayezid pun menjawab, kalau Selim pasti telah meracuni pikiran Lala. Raja pun berkata, sangat memalukan. Sayang sekali kamu berakhir seperti ini. Apakah kalian tahu bagaimana kalian saling memandang satu sama lain? Aku bahkan tidak melihat musuhku seperti itu. Pergi dari hadapanku sebelum aku melakukan sesuatu yang buruk. Akhirnya, semua orang pun keluar dari ruangan raja. Lala. Di luar ruangan, Bayezid pun memanggil Lala. Ia pun berkata, betapa jahatnya kamu Lala. Bayezid pun bersiap ingin menghajar Lala. Tapi dihalangi oleh Pangeran Selim. Bayezid pun berkata, baru semalam kamu masih menjadi temanku, tapi sekarang kamu berbalik melakukan sesuatu di belakangku. Lala hanya diam menunduk. Selim pun berkata, sudah cukup Bayezid, pergilah. Bayezid pun berkata, hari itu ketika pedangku ada di lehermu, seharusnya aku membunuhmu. Rustem pun berkata, Pangeran, ayo kita pergi, sebelum situasi ini semakin memburuk. Bayezid pun akhirnya pergi dari sana. Selim pun merasa senang atas apa yang telah dilakukan Lala padanya. Malam harinya, Mirima menemui Raja. Mirima mengatakan, ia telah mendengar apa yang telah terjadi. Tapi aku tidak bermaksud untuk membela Pangeran Bayezid atas apa yang telah ia lakukan. Namun bagaimanapun, dia tidak sepenuhnya bersalah. Raja, tolong pikirkan lagi. Bayezid tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu pada Selim tanpa alasan. Dia pasti sudah diprovokasi. Raja pun menjawab, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kamu baru saja melahirkan. Kembalilah ke istanamu dan jagalah anakmu. Mirima pun berkata, bagaimana bisa aku duduk diam ketika mengetahui Bayezid sedang dalam bahaya? Kumohon maafkanlah dirinya. Kematian ibu telah menghancurkan dunia kita. Aku tidak akan bisa bertahan jika kehilangan dia lagi. Raja pun menjawab, Mirima, semua orang harus membayar atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kalau tidak, kesalahan itu akan semakin besar di kemudian hari. Jadi dia harus mendapatkan hukumannya. Mirima berkata lagi, dia memang harus mendapatkan hukumannya. Tapi pastikan kalau kamu tetap adil seperti biasanya. Selim memiliki kesalahan juga sama seperti Bayezid. Raja tidak ingin beradu argumen lagi dan menyuruh Mirima untuk pergi. Mirima pun pergi dari sana. Di lain tempat, Bayezid dan Rustem sedang bersama. Rustem berkata, aku harap Mirima berhasil menunjukkan kebenaranmu. Bayezid pun menjawab, aku meragukannya Pasah, karena Raja tidak pernah memperlakukanku dengan adil. Tidak lama kemudian, Hatice lalu masuk. Ia menyampaikan kalau Osman telah menangis. Rustem pun meninggalkan Bayezid dan pergi keluar. Namun ternyata di luar ruangan adalah Jal yang menunggu. Jal berkata kalau ia sengaja menyuruh Hatice untuk berbohong. Jal pun memberikan sebuah surat dari Gracia Mendes kepada Rustem. Rustem pun membaca surat itu dan isinya, Pasha, aku tidak akan memanggilmu di saat seperti ini. Namun ada hal yang penting, kamu harus segera datang ke tempatku. Akhirnya, Rustem pun menyuruh Jal untuk mengikutinya. Ia pun pergi ke tempat Gracia.